Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan materi selanjutnya tentang prinsip muamalah, yaitu perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Kalau di bank syariah itu ketika ada perselisihan yang harus diselesaikan, maka di bank syariah itu diselesaikannya dengan tata cara dan hukum materi syariah. Berbeda dengan bank konvensional, jika ada perselisihan, maka diselesaikannya itu di peradilan negeri. Bank syariah yang kedua adalah melakukan investasi yang halal-halal saja. Sementara yang konvensional melakukan investasi ada yang halal dan juga ada yang haram. Artinya ada yang di dalamnya terdapat unsur riba, yaitu ada unsur yang berlebih. Yang ketiga, di bank syariah itu prinsipnya bagi hasil, jual beli atau sewa. Sementara di bank konvensional itu memakai perangkat bunga. Yang keempat, profit dan falah itu oriented. Kalau bank konvensional itu profit oriented. Di bank syariah, hubungan dengan nasabah itu dalam bentuk hubungan kemitraan, tetapi kalau di bank konvensional, hubungan dengan nasabah itu dalam bentuk hubungan debitur-debitur. Keenam, penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Yang konvensional itu tidak terdapat Dewan Syariah. Jadi kalau di bank syariah, bedanya dengan bank konvensional itu, kalau di bank syariah itu ada persetujuan, suatu bank itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada persetujuan dulu dari Dewan Pengawas Syariah. Siapa saja yang terdapat di dalam Dewan Pengawas Syariah? Yang terdapat di Dewan Pengawas Syariah itu terdapat unsur ulama dan juga banyak juga dari unsur Majelis Ulama Indonesia. Ada unsur MUI di dalamnya. Nah, sementara di bank konvensional ini tidak ada. Artinya banyak juga yang dalam transaksi di bank konvensional itu yang dilarang oleh agama. Kemudian selanjutnya tentang asuransi Islam dan juga asuransi konvensional. Apa bedanya? Perbedaannya dalam hal perjanjian, kalau syariah itu memakai akad hibah dengan konsep saling menolong. Kalau konvensional itu berharap. Kalau di syariah ini seperti contohnya itu BPJS. BPJS itu adalah asuransi kesehatan. BPJS diperuntukkan bagi rakyat yang tidak punya biaya untuk kesehatan. Maka dari itu, BPJS ini adalah konsep saling tolong-menolong. Misalkan untuk si A, dia membayar iuran selama per bulan itu 100.000 dalam waktu yang rentang yang lama. Misalkan dia tidak pernah sakit, maka si uang yang pada saat itu dalam keadaan sakit. Jadi di sini ada unsur tolong-menolong. Yang kedua, dana dimiliki peserta asuransi. Jadi tidak punya hak memiliki bagi pengelola dana, tetapi bagi konvensional yang dibayarkan itu jadi milik perusahaan. Ada konsep-konsep di mana pembayaran itu menjadi sebuah keuntungan bagi si perusahaan tersebut. Yang ketiga, pengelolaan dana. Dana semaksimal mungkin diolah untuk keuntungan peserta. Tetapi kalau di konvensional, perusahaan secara sepihak menetapkan biaya bahasa yang dikemas, padahal sebetulnya itu adalah biaya-biaya yang diperuntukkan untuk keuntungan bagi si perusahaan tersebut. Ada berbagi hasil. Jadi kalau syariah itu keuntungannya didapat dari pengelolaan asuransi yang akan dibagikan ke semua peserta. Tetapi kalau konvensional, keuntungannya itu syariah dan konvensional perbedaannya sangat berbeda. Jadi lebih kepada kesejahteraan pesertanya, kalau konvensional lebih kepada keuntungan bagi si pemilik perusahaan. Yang kelima, ada zakat bagi perusahaannya itu ada diwajibkan membayar zakat bagi pesertanya. Tapi bagi konvensional tidak ada unsur zakatnya. Kemudian yang keenam, pengawasan dana. Ada Dewan Pengawas Syariah seperti di bank syariah. Di asuransi syariah pun ada Dewan Pengawas Syariah yang di dalamnya terdapat unsur ulama dan juga Majelis Ulama Indonesia. Kalau konvensional, pengawasan dananya hanya dilakukan secara internal oleh pihak perusahaan atau ada manajemennya. Jadi tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya. Kalau yang ketujuh itu status dananya. Dana yang disetor peserta asuransi bisa diambil
kalau tidak sanggup untuk melanjutkan pembayarannya. Tetapi kalau di konvensional, kalau tidak sanggup bayar, maka seluruh yang dibayarkan atau yang disetor itu hangus. Nah, inilah yang dikatakan dengan transaksi yang riba. Jadi ini adalah uang kita, asuransi untuk kita, tetapi di bank konvensional, kalau tidak sanggup bayar, maka uang kita diambil, dan itu peraturannya menjadi hangus. Yang ke-8, jenis investasi. Dana asuransi unit link hanya boleh diinvestasikan ke bidang yang tidak haram, jadi hanya ke bidang-bidang yang halal. Tapi kalau di konvensional, jenis investasinya boleh dimanapun, baik itu yang halal ataupun yang haram. Baik, itu merupakan konsep perbedaan antara bank konvensional dan asuransi konvensional dengan bank syariah dan asuransi syariah. Silakan dipahami inti-intinya saja karena ini merupakan materi yang lumayan agak berat. Selanjutnya kita bahas tentang khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar bahasa kitanya itu adalah tawar-menawar. Jadi hak yang diberi pembeli untuk meneruskan atau melanjutkan apa yang menjadi transaksinya. Khiyar itu ada beberapa, ada khiyar majelis, ada khiyar persyaratan, ada khiyar aib, ada khiyar pemalsuan, ada khiyar penipuan. Ini sangat luar biasa karena Islam mengajarkan atau mensyariatkan kepada kita memiliki hak untuk membatalkan sebuah transaksi yang disebut dengan khiyar. Jadi di sini si pembeli tidak akan menyesal ketika barangnya sudah dibeli. Begitupun si penjual setelah ia menjualnya. Jadi ketika khiyar ini sudah dijalankan, itu khiyar majelis. Khiyar majelis adalah tawar-menawar dari penjual atau pembeli, baik meneruskan atau membatalkan transaksi, tetapi di sini garis bawahi selama keduanya itu masih berada di tempat yang belum berpisah. Jadi masih berada di tempat yang sama, masih terdapat di tempat yang sama. Contoh, misalkan kita membeli sebuah mobil di supermarket, kita janjian di sana, kemudian kita lihat mobilnya, kita cek kualitasnya bagaimana, apakah baik kualitasnya atau buruk. Maka selama kedua-duanya di situ, baik pembeli atau penjualnya, dia melakukan tawar-menawar, maka itulah yang dinamakan dengan khiyar majelis. Jadi khiyar majelis itu adalah tawar-menawar dalam satu tempat yang sama. Boleh dilanjutkan dan juga boleh digugurkan. Kalau misalkan barang itu tidak sesuai ekspektasi si pembeli, maka di tempat itu diputuskan gugur membeli, tidak jadi membeli. Khiyar persyaratan ini adalah tawar-menawar karena ada sebuah syarat, yaitu syarat oleh orang yang melangsungkan jual beli, baik si penjual atau si pembeli. Jadi batas waktu khiyarnya bebas, namun disesuaikan dengan kondisi barangnya, sedangkan si pemilik barang tetap berada di pembeli. Jadi untuk khiyar majelis dan persyaratan, pihak lain tidak rela. Jadi di sini untuk khiyar persyaratan ada persyaratan-persyaratan tertentu. Misalkan kalau seandainya barang itu kurang bagus, kalau seandainya barang itu jelek, maka saya akan membatalkan jual beli tersebut. Jadi ada persyaratan yang diucapkan, kalau seandainya barang itu tidak sesuai ekspektasi, maka saya tidak akan jadi membeli. Begitulah kira-kira contohnya khiyar persyaratan. Kemudian selanjutnya, khiyar aib ini adalah khiyar karena barangnya cacat. Jadi kalau seandainya kita beli barang, nah beli barangnya itu tidak langsung di satu tempat. Misalkan kita beli barangnya online. Di online tersebut diceritakan oleh si penjual bahwa barang yang ia jual. Tetapi ketika barang itu sampai kepada kita, ternyata barang itu memiliki cacat, memiliki aib, yaitu barangnya tidak bagus. Maka dengan syarat khiyar ini, kita bisa mengembalikan barang tersebut. Maka keselebihnya itu, saat barang itu masih di luar tanggung jawab si pembelinya. Jadi boleh kita kembalikan barang tersebut karena barangnya memiliki aib atau cacat dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah ditawarkan oleh si penjual. Yang selanjutnya adalah khiyar pemalsuan. Dikarenakan si pembeli ini boleh membatalkan transaksi jual belinya kalau seandainya barang yang dia terima adalah palsu.
ada unsur pemalsuan, boleh kita kembalikan. Biasanya dalam bentuk perniagaan, baik itu makanan ataupun buah-buahan, biasanya sering kita jumpai. Maka kalau si barang itu palsu, tidak sesuai dengan ekspektasi, maka dalam Islam boleh itu dibalikan dan termasuk ke dalam khiyar pemalsuan. Juga khiyar penipuan harga adalah khiyar tawar-menawar atau mengembalikan barang karena si penjual itu menipu harga. Jadi menipu banyak sekali model-modelnya, semacam harga itu ternyata 20.000 padahal dia bilang harganya 50.000 diturunkan jadi 20.000. Tentunya banyak penipuan-penipuan harga semacam itu, maka boleh kita melakukan hak khiyar. Hikmah khiyar adalah yang pertama itu dengan adanya khiyar kita bisa mengenal mana yang boleh kita beli, mana yang boleh kita jual. Tentunya akan menjadi sebuah keuntungan bagi si penjual dan si pembeli karena memiliki hak khiyar. Artinya barang yang kita dapatkan itu jelas keberadaannya. Riba secara bahasa artinya bertambah, artinya ada sesuatu yang ditambahkan. Nah, itulah riba. Riba hukumnya haram berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. Silakan nanti dipahami saja. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa riba. Mari kita lihat beberapa dalil yang menunjukkan tercelanya riba. Satu, orang yang riba itu akan dibangkitkan seperti orang yang sedang kerasukan setan. Jadi kalau orang sudah kerasukan setan, sudah seperti orang yang gila, maka segala aktivitasnya itu dia tidak akan bisa memperoleh kebaikan. Jadi sebanyak apapun kebaikan, baik itu dilakukan oleh orang lain untuk memberitahu dirinya, maka kebaikan itu akan tertutup dengan sendirinya. Karena banyak harta atau makanan yang ia makan dari hasil riba. Cabut keberkahan hartanya. Jadi orang yang riba itu keberkahan hartanya dicabut. Misalkan hartanya banyak, tetapi dalam transaksinya dia melakukan riba, biasanya keberkahannya hilang. Biasanya suka hilang dengan sendirinya, atau sering banyak sekali godaan-godaan, banyak yang tergoda oleh perempuan, banyak juga yang diuji dengan sakit dan lain sebagainya karena keberkahan hartanya dicabut oleh Allah. 3, pemakan riba dinamai dengan sebutan kafar, yaitu sangat kufur. Terdapat dalam surat Al-Baqarah 76. Yang keempat, disifati dengan gelar orang yang zalim dalam Al-Baqarah 279. Yang kelima ini yang paling berbahaya, yaitu dilaknat oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Jadi yang keenam juga sama, menyerupai orang Yahudi yang mendapat laknat. Kalau Allah sudah berbicara laknat, kalau Rasulullah sudah berbicara laknat, maka balasan yang akan kita dapatkan tidak lain adalah neraka jahanam. Ya, jadi kalau Allah bicara laknat, maka ini bukan dosa yang kecil lagi, tapi ini merupakan dosa yang amat besar, yang balasannya nanti adalah neraka. Riba ada dua macam, ada riba nasiyah dan juga ada riba fadl. Nah, nanti untuk penjelasan tentang riba nasiyah dan riba fadl, silakan nanti lihat di slide berikutnya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.